Ya, selain di tempat umum seperti Car Free Day tadi, pusat kebugaran kini juga sudah bersiap-siap dibuka lagi. Kita akan bergabung dengan Arlista Hadi yang saat ini sedang bersiap untuk berolahraga. Halo Arlista, lagi olahraga di mana ini saat ini? Ya, Deta, ini sebentar ya. Akhirnya selesai. Ya, Deta, sekarang saya di salah satu pusat kebugaran di daerah teras kota Tangerang Selatan, Banten. Dan memang seiring masa adaptasi new normal, ini untuk pusat kebugaran sendiri sudah bisa dibuka terlebih lagi. Sebentar dulu ya, saya agak ngos-ngosan. Terlebih lagi, tim publik gugus tugas COVID-19, Dr. Reza sempat menyampaikan bahwa warga sekarang sudah bisa berolahraga di pusat kebugaran. Kalau misalkan Deta ataupun warga yang lainnya agak khawatir, sebenarnya steril nggak sih ini untuk alat-alat yang nantinya akan kita gunakan? Kalau saya selalu membawa semprotan disinfektan punya saya sendiri. Walaupun sebenarnya di pusat kebugaran ini sudah disediakan. Seperti yang ada di belakang saya ini sebenarnya sudah disediakan semprotan disinfektan, terus juga kalau misalkan masih kurang yakin, bisa dilap terlebih dahulu dengan tisu. Jadi ini kayaknya kurang afdol nih. Kalau misalkan saya hanya menceritakan pengalaman saya berlatih untuk meningkatkan otot-otot saya di pusat kebugaran, saya akan coba langsung tanya sih kepada salah satu pengunjung juga nih sama seperti saya. Cantik lagi. Yuk kita tanya. Halo Mbak. Halo. Iya, dengan Mbak siapa? Saktia. Mbak Saktia, ini mulai latihan di pusat kebugaran. Ada rasa khawatir nggak sih Mbak? Sebelumnya sempat ada rasa khawatir sih ya, cuma kan karena pemerintah juga udah mulai menyetujui ya membuka fasilitas kayak gym gini. Ya. Dan ternyata pas aku sini juga di tempat ini tuh, di tempat gymnya bener-bener maksudnya menerapkan peraturan dan protokol kesehatan yang udah diterapin oleh pemerintah gitu. Jadi kayak sepertinya sih ya udah aman gitu. Sepertinya sudah aman. Soalnya kan di sini bisa dilihat ada disemprotin disinfektan juga. Yes. Terus habis itu alat-alatnya selalu disemprotin. Yes. Terus habis itu pakai hand sanitizer udah ada di mana-mana. Jadi kayaknya udah lebih aman lah gitu. Terus 2 bulan WFH. Nah ini Mbak Saktinya sendiri baru mulai olahraga, langsung olahraga yang berat atau olahraga yang ringan? Nah langsung mulai olahraga yang ringan pastinya, karena kan 2 bulan di rumah aja ya kegiatannya gitu ya, tidur-tiduran, jadi mager olahraga. Oke. Nah terus karena kan nggak baik juga kalau misalkan kita nggak berolahraga ya pada saat ini, benar. Jadi pas udah dibuka dan pas aku tahu ini di tempat Selfit ini udah benar-benar menerapkan peraturan yang ada, ya udah langsung aja olahraga gitu. Oke, Mbak nggak khawatir nih Mbak Saktia, kan kita berolahraga otomatis keringetan nih. Ya. Nah ini keringet-keringet kita ini maksudnya nggak khawatir nanti kita akan terpapar sama keringet-keringet orang lain lagi. Nah ini gimana pada saat latihan dan sebelum latihannya? Nah itu sih balik lagi, karena kan peraturannya kan di sini harus tetap physical distancing kan, jadi tetap jaga jarak dan udah ada tanda-tandanya juga, jadi kita nggak bisa sembarangan dekat atau nempel sama orang lain. Dan tadi sih aku abis megang alat langsung disemprotin gitu sih. Oke, berarti langsung disemprotin ya? Iya. Oke, terus masalah jaga jarak, ini kan Mbak ada PT-nya nih, nggak khawatir. Aduh, nah itu PT-nya sendiri kan nggak boleh bersentuhan ya? Iya benar. Oke. Iya. Ini kalau salah juga cuma bilang, ayo turun lagi, cuma gitu aja, nggak boleh di. Oke. Ini langsung aja kita tanya PT-nya, Mas Raffi, boleh agak mendekat sedikit, Mas? Boleh. Kita agak tukeran, nggak apa-apa ya? Ya, Mas Raffi, ini sebenarnya protokol dari pusat kebugaran ini sendiri, PT dengan pengunjung, dengan member, ini jaraknya harus seberapa jauh sih? Baik, oke. Jadi untuk dari PT sendiri, untuk pada saat ngajar, kita ada jaraknya minimum sekitar 1,5 meter sampai 2 meter kalau bisa. Oke. Dan ketika ngajar pun juga kita nggak boleh kayak assist ataupun megang klien, harus dari jauh, dan kita hanya mengarahkan atau coaching. Oke, Seperti itu. Makanya tadi saya sempat lihat Masnya tuh hanya memberitahu Mbak Saktia Iya, betul ya. banget. Oke. Dia hanya mengarahkan gitu. Tapi apakah efektif pada saat hanya memberitahu, mungkin baunya kurang naik atau gerakannya salah atau bagaimana, efektif Mas? Menurut saya sih cukup efektif.
Yang penting sih yang perlu diperhatikan adalah member tersebut bisa mengkoneksikan antara pikirannya sama otot-ototnya gitu. Jadi yang penting member tersebut bisa mengaktifkan ototnya sendiri gitu. Menurut saya itu lebih efektif juga sih. Terus kendalanya tersendiri Mas, ini coaching pengunjung tanpa harus di touching assist, ini seperti apa kendalanya? Oke, kendalanya paling sebagai personal trainer kendalanya kadang-kadang harus bisa memberikan imagine terhadap klien. Misalkan nih gerakannya mesti kayak begini nih, kan kita juga nggak bisa megang nih. Jadi bayangin aja kayak misalkan kakak ngedorong sesuatu ke atas sampai lurus banget tangannya, kayak gitu-gitu harus banyak coaching imagine kayak gitu sih. Nah, kita ke Mbak Sapia lagi. Nah, ini ada kendala komunikasi nggak pada saat workout, tapi PT-nya kan otomatis tidak bisa langsung merevisi ya. Nah, ini ada kesulitan nggak? Sejauh ini sih dari tadi nggak ada kesulitan ya Mbak. Bener-bener jelas soalnya bisa dijelasinnya kayak harus gini, harus gitu. Kebetulan coachnya juga jelas ngejelasinnya, jadi aman. Bukan aman maksudnya, jadinya nggak perlu bersentuhan gitu. Oke, terus untuk harapan kedepannya kalau misalkan semua pusat kebugaran sudah dibuka dan sudah mulai banyak yang datang, kekhawatiran dari Mbak Saktia sendiri apa? Ada nggak? Kekhawatirannya sih kalau misalkan masih ada orang yang nggak patuh ya gitu. Dan kebetulan kan maksudnya di tempat gym ini sendiri kan ada peraturannya datangnya harus 50% kalau nggak salah. Jadi nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh kayak dulu lagi. Dan ya semoga buat semuanya yang udah mau mulai nge-gym lagi, udah kangen olahraga, tetap ngikutin peraturan yang udah diterapin di sini gitu. Oke, berbicara rajin olahraga, terus penggunaan masker. Nah, ini bagaimana Mbak? Apakah lebih menyulitkan pada saat bernafas atau enggak kalau misalkan dari Mbak Saktinya sendiri? Oh, dari aku sih pasti lebih menyulitkan ya, karena kan gak enak, tapi ya mau gimana lagi, memang udah aturannya seperti itu. Tapi tadi aku dijelasin sama coachnya kalau misalkan olahraganya cukup berat ya, itu tidak apa-apa dibuka dulu maskernya gitu, karena nggak baik juga mungkin buat napas. Kita ke Mas Raffi lagi. Mas Raffi, tadi sempat dijelaskan juga kalau misalkan olahraga yang berat lebih baik dibuka. Kalau misalkan dibuka terus droplet terus ini bagaimana? Sebenarnya kebijakannya sendiri pada saat berolahraga bagus atau tidaknya menggunakan masker ini seperti apa? Oke, jadi kalau dari olahraganya sendiri, misalkan member latihan dengan intensitas yang tinggi atau high intensity, disarankan untuk tetap pakai masker tapi dibuka sebentar segini sambil atur nafasnya. Kalau misalkan udah mulai nggak ngos-ngosan atau heart rate-nya udah mulai stabil lagi, disarankan untuk pakai lagi sih boleh. Kayak gitu. Berarti nggak boleh dibuka full dari awal sampai akhir workout, itu maskernya dibuka, itu tidak diperkenankan. Iya, jadi tetap ada, kita selalu tetap harus bawa masker kayak gitu. Oke. Kalau misalkan dari pelatihnya sendiri ini lebih baik kita tuh pakai menggunakan masker kain atau scuba, karena tadi saya lihat ini dua-duanya pada pakai masker scuba nih. Nah, ini lebih baik pakai masker kain atau masker scuba? Kalau saya sih lebih nyamannya sih pakai masker yang scuba gini ya, karena lebih simpel ya. Kayak gitu. Baik, kalau Mbak Saktinya sendiri? Iya, kalau aku sih lebih dari nyamannya aja sih pilih masker. Kebetulan kalau yang masker medis gitu agak nggak nyaman kalau keringetan gitu-gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Silakan dilanjutkan kembali workoutnya. Terima kasih juga. Ya pemirsa, 2 bulan lebih ini pusat kebugaran sudah mulai ditutup ya karena masa pandemi corona ini. Tapi untuk beberapa hari ke depan akan mulai dibuka. Tapi baik bagi pengunjung ataupun pengelola harus ada syarat-syarat yang dipenuhi sebelum membuka pusat kebugaran. Menjaga kesehatan tentu tidak hanya dengan mengatur pola makan, pola istirahat, namun juga dengan latihan fisik seperti olahraga. Seperti yang dilakukan para pengunjung di salah satu pusat kebugaran di Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan semangat, pengunjung antusias lakukan beragam aktivitas olahraga, seperti olahraga treadmill, pull up, maupun latihan dengan alat pemberat barbel.
Meskipun sejumlah pusat kebugaran telah kembali dibuka, tentu saja ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh pengelola maupun pengunjung sesuai anjuran pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Adapun protokol kesehatan di pusat kebugaran adalah pengguna fasilitas olahraga harus menjaga jarak minimal 2 meter saat latihan. Alat olahraga disarankan dibawa sendiri, seperti matras maupun barbel mini. Pengelola pusat kebugaran wajib sediakan media informasi mengenai pencegahan COVID-19. Di samping itu, dibutuhkan kesadaran baik dari pengguna, pelatih, maupun pengelola meminimalisir risiko penularan COVID-19. Pemerintah juga menyarankan dibuat jalur khusus dan penandaan alur keluar masuk pusat kebugaran. Disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan paling sedikit 3 kali sehari. Dan untuk masyarakat lanjut usia, tidak dianjurkan berolahraga di pusat kebugaran. Mewajibkan para anggota untuk membawa sendiri handuk, matras, dan alat pribadi lainnya. Dan masyarakat yang sudah lanjut usia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Sebaiknya, kegiatan olahraga untuk lansia dilakukan di tempat privat atau dalam bentuk kunjungan ke rumah. Ingat, jangan paksakan datang apabila sakit. Kalau kita harus pergi ke gym atau yoga, studio senam, dan pusat kebugaran lainnya, tujuannya kan untuk sehat. Dan bukan malah membuat kita lebih sakit atau bahkan menyebarkan penyakit. Selain itu, yang penting untuk diperhatikan, intensitas olahraga di masa pandemi COVID-19 disarankan tidak terlalu berat dengan intensitas tinggi, agar tidak justru menurunkan daya tahan atau imunitas tubuh. Wah, udah lari berapa kilo nih, Mas? Apa? Sudah lari berapa kilo ini? Baru sekilo. Baru sekilo. Rencananya mau lari berapa kilo? Biasa 3-4 sih. 3-4. Oke, silakan dilanjutkan. Ya pemirsa, memang sudah mulai banyak warga ataupun pengunjung yang datang ke pusat kebugaran untuk melatih otot-otot mereka agar tidak kembali lemah seperti itu. Tapi berbicara dengan pusat kebugaran, tentunya ada syarat wajib yang harus dipenuhi dari pengelola. Ini salah satunya adalah tadi sudah sempat saya sampaikan adanya cairan disinfektan yang sudah disiapkan. Nah, bagi yang lupa untuk membawa cairan disinfektan, ini sebenarnya sudah disiapkan cairan disinfektan dari pusat kebugaran tersendiri. Jadi bisa lebih aman dan nyaman kalau misalkan bagi pengunjung ada yang lupa nih tidak membawa cairan disinfektan ataupun ragu-ragu apakah alat yang nantinya akan digunakan sudah steril atau belum ya. Jangan khawatir karena di pusat kebugaran tersendiri memang sudah disiapkan cairan disinfektan seperti ini. Kalau misalnya masih kurang yakin, ada lapnya juga, jadi bisa dilap sebelum kita pergunakan. Nah ini bisa juga nih. Dan selain itu pemirsa, untuk di lantainya sendiri, ini sama seperti pusat-pusat perbelanjaan ya, ada arah untuk pejalan kakinya. Ini one way, jadi pengunjung nggak boleh nih untuk berjalan ataupun untuk berseliweran secara bebas di pusat kebugarannya. Hanya ada satu jalur. Diperhatikan lagi, hanya ada satu jalur ataupun one way. Jadi tiap pengunjung yang datang ke pusat kebugaran ini harus melewati jalur yang sudah disiapkan. Terlebih lagi kalau misalkan masih khawatir, aduh khawatir nih, masa nggak ada jaga jarak? Jangan khawatir, ini tadi saya sudah sempat ngobrol kan sama masnya ini baru lari 1 kilo. Tapi yang sebelahnya kosong pemirsa dan sudah ada tertulis Superstar Habits, terus juga ada larangan tertulis please use the next one. Nah, tuh bisa terlihat kan pemirsa, ada larangan kalau kita tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain, harus ada jeda. Hai Mbak. Hai. Sudah berapa kilo nih Mbak? Baru mulai. Baru mulai. Rencananya mau berapa kilo Mbak? Aku biasanya setengah jam sih. Setengah jam itu kurang lebih berapa kilo tuh ya Mbak? 1,3 lebih. 1,3 kilo. Ini nggak khawatir Mbak olahraga di pusat kebugaran? Enggak sih, kan di depan juga kan udah dikasih tahu kan soal protokol-protokolnya juga udah ketat dan untuk tempatnya pasti dibersihin terus sih kelihatan. Berarti sudah yakin untuk langsung berolahraga ya Mbak ya? Iya, itu kan buat kesehatan juga ya.
Jadi biar imun tubuhnya nggak drop. Betul sekali. Oke, selamat melanjutkan kembali, Iya, Mbak. makasih. Ya pemirsa, memang ini kalau ini dari treadmillnya saja, sebenarnya tidak hanya treadmillnya yang diberikan tanda agar diberikan jarak, tapi untuk alat-alatnya sendiri seperti sepeda ataupun untuk angkat beban, ini juga nantinya akan ada instruktur yang akan memberitahu ataupun posisi-posisinya nih, amannya seperti apa. Terus juga untuk studio, tapi saya nggak bisa kasih lihat ke pemirsa nih, untuk studionya sendiri itu juga sudah ada pertanda. Ini saya jelaskan saja, ini sudah ada pertanda kalau misalkan ada studio yoga ataupun semacamnya, ada jarak-jarak yang harus dipenuhi pengunjung. Tapi dari tadi saya berbicara jarak, cairan disinfektan. Kira-kira ada protokol kesehatan yang lainnya lagi nggak sih yang diterapkan oleh pusat kebugaran yang ada di teras kota ini? Langsung saja kita berbincang. Halo, selamat sore Bapak. Halo, sore. Ya Pak, sebenarnya untuk protokol kesehatannya sendiri yang harus diterapkan dan yang sudah dijalankan sebenarnya seperti apa bagi pengunjung ataupun instrukturnya? Oke, yang pertama ya kita udah mengikuti aturan dari pemerintah, protokol dari pemerintah itu sendiri. Yang pertama adalah kita membatasi untuk member yang mau berlatih di sini, yaitu 50% seperti itu. Dan kita pun telah mewajibkan member-member seperti fitness itu untuk mendownload untuk mobile apps-nya itu sendiri, karena tujuannya supaya kita tahu berapa member yang berkunjung di sini, jadi biar tidak terlalu penuh dan biar member-member sini merasa lebih aman lagi, dan itu bisa di-download di mobile apps atau Play Store itu sendiri. Oke, berarti untuk pengunjungnya ataupun membernya harus download terlebih dahulu. Betul. Oke, terus untuk awal kedatangan, nah ini protokol kesehatannya seperti apa? Ya. Oke, pertama tadi yang udah di-download tadi, dia harus booking, dia harus melakukan booking. Kalau tiba-tiba datang nggak bisa Pak? Nggak bisa. Oke. Betul, nggak bisa. Dia harus booking dulu, ya kan? Harus booking. Pada saat nanti check-in, itu dia harus swipe bahwa dia udah hadir. Oke. Nah, di samping itu pun nanti pada saat di depan di meja greeter itu akan dicek temperatur suhu badannya sendiri, yaitu dengan anjuran pemerintah 37,3 derajat Celcius. Oke. Ke bawah ya yang boleh berlatih. Dan lepas itu member harus wajib menandatangani surat pernyataan tentang kesehatan itu sendiri. Berarti ada surat keterangan harus Betul. sehatnya ya? Iya dong di situ. Pak Henry, boleh ajak saya ikut keliling-keliling nggak sih Pak? Boleh. Boleh Pak. Ayo. Oke, ini kan tadi sudah sempat, ini cairan disinfektan tadi sudah sempat saya sampaikan, terus juga ada petunjuk arahnya ya untuk pengunjungnya ya. Itu adalah salah satu protokol dari kita. Itu adalah salah satu protokol dari kita. Oke, berarti dari semua lapangan ini juga semuanya langsung diberikan arah petunjuk jalan? Betul. Jadi biar member-member bisa nggak berkerumun dan biar jalannya pun enak di situ, dia merasa aman. Terus lalu untuk tanda seperti warna ungu, merah ini adalah untuk alat promotion itu sendiri untuk berlatih, member-member berlatih dari sini. Oke. Itu, ya. Pak, kalau misalkan untuk besi ataupun untuk yang bahan metal ini kan sebenarnya mudah untuk dibersihkan. Lalu kalau misalkan ini alat untuk apa, Pak? Yang ini? Yang ini, yang orange? Yang ini adalah untuk buat latihan resisten. Buat latihan resisten? Buat latihan resisten itu sendiri untuk di promotion. Nah, kalau itu bahannya kalau nggak salah kayaknya seperti dari kanvas ya. Ini betul, dari bersihnya karet itu sendiri ya. Oke, pembersihannya seperti itu apa? sendiri kita benar-benar disemprot dulu dengan cairan disinfektan sebelum dan sesudah menggunakan alat tersebut. Oke, berarti itu wajib ya dari itu. Oke, baik, berarti dari yang saya tangkap semuanya sudah di cairan disinfektan ya. Terus lalu tadi sempat berbincang katanya kalau malam hari di fogging, nah ini benar? Betul, dalam malam hari setiap malam sebelum jam tutup, ya kan, karena kita buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Sebelum jam 8 malam, tim kita akan melakukan cold fogging dengan cairan disinfektan. Seperti itu. Oke, berarti aman ya? Aman dong, pasti aman. Ya, harus. Harus aman ya. Iya. Tapi untuk sejauh ini, amnemo dari warganya sendiri?
sangat antusias ya kan, karena kita buka di tanggal 26 kemarin. 26, oh hari 26 Jumat sudah kemarin. dibuka ya. Dan itu pun di luar ekspektasi kita dan saya pikir sepi ya. Ternyata animonya banyak banget yang mau berlatih di situ. Oh, warga saking udah antusias Saking nih ya. antusias Jadi itu sendiri. tanggal 26 itu langsung sudah banyak yang datang. Tapi sebelumnya download dulu ya, harus Betul, reservasi harus download terlebih dulu, dahulu wajib ya. download dulu mobile apps kita. Oke. Terus kalau alat ini untuk apa, Pak? Nah, ini salah satu dari protokol kita ya. Tadi udah dijelasin, depan adalah ada pembatasan. Ada pembatasan yang, Ada pembatasan yang pojok kiri dari- boleh, selang-seling. selang-seling. Betul, ini adalah imprekor ya untuk melatih kardio Oke. vaskular. Untuk cara penggunaannya seperti apa, Pak? Boleh ditunjukkan kepada saya, Pak? Oke, boleh? Ini saya naik dulu. Boleh. Ya. Oke. Nah, ini. Ini saya taruh terlebih dahulu. Oke. Terus ini gimana? Betul. Langsung jalankan aja di Oh, langsung. Oke, ya. Oke. Kembali. Nah, nanti bisa di-start seperti itu. Nah, kalau ini untuk melatih otot apa, Pak? Ini untuk melatih kardiovaskularnya itu sendiri. Kardiovaskular. Dan untuk mengarah untuk latihan paha juga. Oh, jadi Bicep kena, gluteus pun kena, hamstring pun kena, seperti itu. oke. Berarti sebelum pengunjung datang ini sudah dipastikan sudah disterilkan ya, Pak ya? Betul, Sudah betul. disterilkan. Lalu sebenarnya baiknya itu kalau misalkan olahraga berapa lama sih, Pak? Kita menganjurkan adalah 45 sampai 1 jam. 45. Jadi saya harus 45 menit nih menggunakan alat ini. Namanya apa, Pak? Rekor. Oke. Baik. Ya, ini saya turun aja deh, Pak. Kayaknya saya sudah tidak sanggup. Baik, terima kasih banyak, Pak Sama-sama. Hendri, atas waktunya. Sama-sama. Ya, Deta. Ya, Deta, memang untuk pusat kebugaran sendiri sudah bisa dibuka. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa animo masyarakat nih untuk kembali hidup sehat ini kian tinggi seperti itu. Karena memang untuk meningkatkan imunitas, salah satunya adalah olahraga. Deta, saya mau lanjut olahraga dulu. Ya, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Arlista atas informasinya lengkap sekali, jadi nggak sabar nih ke pusat kebugaran.